Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sartika Simatupang dengan nomor NIM 2014080011 akan menjelaskan tentang biologi sebagai ilmu pengetahuan. Sebelum melanjutkan video pembelajaran kita, jangan lupa like, subscribe, and share. Baiklah, mari kita mulai pembelajarannya. Di dalam materi biologi umum, yang pertama kita akan mempelajari 7 subtopik. Yang pertama, kedudukan biologi dan hubungannya dengan cabang ilmu yang lain dalam IPA. Yang kedua, membedakan organisme hidup dan benda tak hidup. Yang ketiga, struktur organisme kehidupan dengan berbagai contoh organisme. Dan keempat, mengemukakan contoh-contoh beragam makhluk hidup. Yang kelima, bagaimana saintis bekerja. Dan keenam, mengemukakan perkembangan biologi dari masa ke masa dan temuan yang dihasilkannya. Yang ketujuh adalah integrasi biologi atau sains dalam Islam. Baiklah, mari kita pelajari yang pertama, yaitu kedudukan biologi dan hubungannya dengan cabang ilmu yang lain pada IPA. 1. Biologi dengan arkeologi. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulang belulang, maka biologi akan memiliki keterkaitan dan pengaruh yang sangat kuat dengan bidang ini karena ada bidang atau cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur dan susunan tulang. Yang kedua, biologi dengan sosiologi. Perkembangan ilmu biologi di bidang cloning telah memiliki keterkaitan dengan ilmu sosiologi karena saat tubuh seseorang manusia di-cloning, maka akan tercipta seorang yang DNA dan selnya sama atau identik, namun memiliki sikap yang sangat berbeda. Dan kita tahu sifat-sifat manusia dipelajari dalam pelajaran sosiologi. Yang ketiga adalah hubungan kimia dengan biologi, yaitu adalah biologi mempelajari tentang fotosintesis, sedangkan fotosintesis dapat terjadi jika ada zat-zat kimia yang diperlukan, misalnya klorofil, karbon dioksida, dan air. Yang keempat adalah biologi dengan geografi. Saat kita belajar biologi, tentu kita akan belajar mengenal respirasi atau pernapasan. Maka saat kita belajar geografi, ada keterkaitan saat mempelajari tentang tinggi rendah suatu daerah dan akan berlanjut dengan pengaruh tinggi rendah daerah tinggal ke cara seseorang untuk bernafas. Selanjutnya yaitu biologi dengan fisika. Fisika dan biologi merupakan dua dari sekian banyak ilmu pengetahuan alam yang ada. Penyatuan dua cabang ilmu ini menghasilkan cabang ilmu biofisika dan fisika media. Selanjutnya, biologi dengan matematika. Matematika dan biologi sama-sama memakai logika dan analisa serta perhitungan matematika dalam pengerjaannya. Inilah contoh kedudukan biologi dan hubungannya dengan cabang ilmu yang lain dalam IPA. Yang kedua adalah membedakan organisme hidup dan benda tak hidup. Adapun ciri-ciri organisme hidup yaitu tersusun dari sel dan jaringan, bernafas, berkembang biak, adanya pertumbuhan, membutuhkan makanan dan minuman, menunjukkan reaksi abiotik dan biotik, dan juga memerlukan tidur. Adapun benda tak hidup memiliki ciri-ciri yang pertama, benda yang tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tidak menunjukkan adanya pertumbuhan, tidak memerlukan makanan, minuman, dan juga tidur. Yang ketiga, struktur organisasi kehidupan dengan berbagai contoh organisme. Urutan struktur organisme kehidupan dari yang terendah hingga tertinggi dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan terakhir adalah biosfer. Adapun contoh dari organismenya yaitu animalia, contohnya hewan yaitu burung dan kucing. Yang kedua ada pelantai, contohnya tumbuhan yaitu teratai dan mawar.
Selanjutnya Monera, contohnya bakteri dan ganggang biru. Selanjutnya ada fungi, contohnya yaitu jamur dan Ascomycota. Dan terakhir ada protista, contohnya amoeba dan plasmodium. Dan keempat, mengemukakan contoh-contoh beragam makhluk hidup yang terdiri atas 5 kingdom, yaitu Animalia, Palantae, Monera, fungi, dan protista. Yang kelima adalah bagaimana saintis bekerja. Saintis adalah seorang ilmuwan yang menekuni bidang sains atau ilmu pengetahuan alam atau IPA. Meskipun penyebutan saintis ini juga berlaku secara umum, karena sebagian kalangan ada yang membagi saintis ke dalam 2 area berdasarkan bidang ilmunya, yaitu saintis dalam bidang ilmu alam dan saintis dalam bidang ilmu sosial. Saintis harus memiliki sikap dalam bekerja. Berikut ini sikap yang harus dimiliki oleh seorang saintis, yaitu memiliki sikap ilmiah yang diliputi rasa ingin tahu, memiliki sikap ilmiah yang jujur, objektif, teliti, dan memiliki sikap yang peduli dengan lingkungan, dan memiliki sikap yang kritis atas suatu masalah. Yang keenam yaitu mengemukakan perkembangan biologi dari masa ke masa dan temuan yang dihasilkan. Sejarah biologi mengikuti studi dunia kehidupan dari zaman kuno hingga modern. Meskipun konsep biologi sebagai satu kesatuan bidang muncul pada abad ke-19, ilmu pengetahuan biologi yang muncul ke Ayurveda, kedokteran Mesir kuno, dan karya-karya dari Aristoteles dan Galen dalam dunia Yunani Romawi kuno. Karya kuno ini yang dikembangkan oleh ulama atau dokter muslim seperti Ibnu Sina, pengetahuan kuno dan abad pertengahan. Temuannya yaitu manusia pertama kali menjinakkan tanaman untuk pertanian. Tradisi Tiongkok kuno, penemuan menyampaikan ide-ide yang berkaitan dengan evolusi. Tradisi Mesir kuno seperti mengawetkan tubuh manusia yang disebut dengan mumi, dan pengetahuan abad pertengahan dan Islam menemukan konsep aljabar dan sigoritma dan sebagainya. Dan yang ketujuh yaitu integrasi biologi atau sains dalam Islam. Integrasi sains dalam Islam juga merupakan manifestasi penghilangan dikotomi antara agama dengan sains. Pemilahan atau dikotomi antara ilmu agama dengan sains yang disebut ilmu umum sebenarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan kehidupan yang sekular serta wawasan yang parsial dan bukan holistik. Di dalam pembelajaran biologi, integrasi Islam dapat dilakukan dengan 2 macam model, yakni model integrasi Al-Quran sebagai sumber inspirasi dan yang kedua model integrasi Al-Quran sebagai sumber konfirmasi. Kedua model tersebut dapat dijalankan secara simultan dalam proses pembelajaran biologi. Model yang pertama meletakkan Al-Quran pada awal pembelajaran sebagai payung pengetahuan atau sumber inspirasi ilmu pengetahuan atau sumber rujukan utama yang selanjutnya dijelaskan oleh berbagai fenomena dalam sains. Sedangkan model yang kedua adalah melakukan analisis atau yang kritis atau pembahasan fenomena dalam sains yang kemudian dikonfirmasikan dengan Al-Quran. Dalam arti temuan dalam sains adalah menjelaskan apa yang telah ditemukan oleh Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.